Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guna memenuhi tugas UAS ulangan akhir semester mata kuliah Hukum Tata Negara, saya Muhammad David Eka Putra dengan NIM 12130300079 akan menjelaskan secara singkat review materi dari kelompok 3 yang membahas tentang sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia. Rumusan masalahnya terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu masa kemerdekaan, masa proklamasi dilaksanakan. Yang kedua yaitu masa Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga masa Undang-Undang Dasar sementara 1950. Dan yang keempat yaitu masa Orde Baru. Yang pertama adalah masa proklamasi, itu merupakan dasar atau landasan hukum bagi pemberlakuan hukum nasional. Ini berarti pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi landasan hukum bagi semua bentuk peraturan dan bermacam ketentuan yang ditetapkan di Indonesia. Dengan dasar inilah suatu kewajaran jika setelah penyelenggaraan proklamasi PPKI segera mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi bagi bangsa Indonesia. Hal di atas menunjukkan bahwa peran proklamasi sebagai dasar atas landasan hukum pemberlakuan semua peraturan, ketentuan serta hukum Indonesia yang cukup menonjol. Yang kedua yaitu pada masa Indonesia Serikat yang terjadi pada tanggal 27 Desember 1949. Negara RI terbentuk atas hasil keputusan Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai 22 November 1949. Delegasi RI di Konfederasi Meja Bundar dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta yang berupaya secara diplomatik memperjuangkan pengakuan kedaulatan Indonesia. Hasil KMB disahkan oleh KNIP dan ditandatangani pada tanggal 14 Desember 1949. Parlemen RI menandatangani keputusan tersebut pada 21 Desember 1949. Yang ketiga yaitu masa Undang-Undang Dasar sementara 1950. Latar belakangnya karena dibubarkannya RIS, yang dibubarkan karena adanya demo besar-besaran dari rakyat yang menuntut kembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan. Konstitusi tersebut dinamakan sementara karena hanya bersifat sementara, yaitu menunggu terpilihnya Dewan Konstituante hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Hal tersebut tertuang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia dalam sidang pertama babak ketiga rapat ke-71 di DPR. Yang keempat yaitu lahirnya Orde Baru. Orde Baru berarti tatanan atau seluruh perkehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Dan beberapa pendapat tersebut kita simpulkan bahwa Orde Baru merupakan sistem pemerintahan di Indonesia yang menggantikan zaman sebelumnya, didasarkan atas koreksi terhadap berbagai penyimpangan. Jadi lahirnya Orde Baru ini diawali dengan dikeluarkannya surat perintah 11 Maret atau Super Semar oleh Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto. Surat instruksi ini berisi agar Letjen Soeharto sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. Mungkin sekian review materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.